Oke, kembali lagi di channel Bulke ini. Jadi pada video kali ini aku akan membahas tentang masalah yang menakutkan di Indonesia, yaitu korupsi. Korupsi bukan hanya uang negara yang hilang. Korupsi adalah penyakit yang membuat ekonomi, pendidikan, dan kepercayaan masyarakat rusak kepada pemerintah. Lalu sebenarnya apa itu korupsi? Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan untuk keuntungan pribadi atau suatu kelompok. Biasanya dilakukan oleh pejabat negeri dan orang-orang yang memiliki kekuasaan. Bentuknya bermacam-macam, seperti suap, penggelapan uang, manipulasi anggaran, sampai penyalahgunaan kekuasaan. Kata korupsi sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu corruption, yang artinya busuk atau rusak. Karena itu, korupsi bukan hanya pelanggaran hukum, tetapi merusak akan moral. Dalam Undang-Undang Indonesia, korupsi adalah tindakan melawan hukum yang merusak keuangan atau ekonomi dari suatu negara. Itulah sebabnya kenapa korupsi dianggap sebagai musuh bersama. Pertanyaan besar yang sering muncul adalah kenapa korupsi masih terjadi padahal pelakunya sudah banyak ditangkap? Jawabannya adalah karena akar korupsi sangat kompleks. Yang pertama adalah budaya patronase. Di Indonesia, budaya patronasi sudah ada sejak lama. Artinya, seseorang yang memiliki kekuasaan dan memberikan kekuasaan itu kepada keluarganya dan kepada kerabat dekatnya. Akibatnya, jabatan tidak lagi fokus kepada melayani rakyat, tetapi untuk memperkaya lingkaran sendiri. Inilah yang membuat jaringan korupsi sangat sulit untuk diberantas. Yang kedua adalah kurangnya transparansi. Korupsi mudah terjadi karena masyarakat tidak mengetahui anggaran yang disebutkan. Ketika proses dilakukan secara tertutup, maka itu mudah akan terjadi korupsi. Karena itu, transparansi dan keterbukaan umum sangat penting untuk memberantas suatu korupsi. Yang ketiga adalah rendahnya moral dan integritas. Faktor lainnya yaitu rendahnya moralitas sebagian pejabat. Banyak orang memiliki kekuasaan yang tinggi, akan tetapi dia tidak ada integritas yang baik. Bahkan yang lebih berbahaya, korupsi kadang dianggap sebagai sesuatu yang biasa atau dianggap sebagai budaya. Jika mental seperti itu terus dibiarkan, maka korupsi sangat susah untuk diberantas. Menurut hukum di Indonesia, ada banyak bentuk tindak korupsi. Namun secara umum, korupsi bisa dibagi ke beberapa jenis utama, yaitu suap menyuap, penggelapan jabatan, gratifikasi, pemerasan, dan penyalahgunaan wewenang. Semua bentuk itu sama-sama merugikan suatu negara. Korupsi bukan kejahatan kecil, dampaknya sangat besar dan bisa menghancurkan suatu bangsa. 1. Merusak ekonomi. Uang negara yang seharusnya untuk pembangunan malah dimasukkan ke kantong pribadi. Akibatnya, pembangunan terhambat, kemiskinan meningkat, dan ketimpangan sosial yang sangat besar. Dana untuk jalan, sekolah, rumah sakit, dan bantuan untuk masyarakat bisa hilang dalam sekejap. Yang kedua adalah melemahnya pendidikan dan kesehatan. Ketika anggaran pendidikan dikorupsi, maka kualitas sekolah menurun. Dan ketika dana kesehatan diselewengkan, pelayanan masyarakat menjadi buruk. Yang paling dirugikan tentu rakyat kecil. Yang ketiga adalah menghancurkan keadilan sosial. Korupsi menciptakan ketidakadilan. Orang kaya dan berkuasa mendapat kesejahteraan, akan tetapi masyarakat kecil dan orang biasa
menjadi sulit kepada haknya. Hal ini membuat kesenjangan sosial semakin kejam. 4. Menurunnya kepercayaan masyarakat. Semakin banyak korupsi, maka kepercayaan masyarakat kepada pemerintah akan semakin menurun. Masyarakat menjadi apatis dan menganggap hukum sangat tajam kepada masyarakat biasa. Jika kepercayaan publik hilang, maka stabilitas negara juga bisa terganggu. Yang kelima adalah memunculkan pemimpin korup. Korupsi juga merusak demokrasi. Politik uang dan penyalahgunaan membuat pemimpin yang terpilih bukan karena kualitasnya, tetapi karena banyak uangnya. Akibatnya, kepemimpinan yang lahir justru melenggangkan korupsi. Meski sulit, bukan berarti korupsi tidak bisa diberantas. Indonesia memiliki berbagai upaya untuk memberantas korupsi. Yang pertama adalah peran KPK. Komisi Pemberantas Korupsi itu dibentuk untuk memberantas korupsi di Indonesia. KPK memiliki 3 strategi utama, yaitu penindasan, pencegahan, dan pendidikan anti korupsi. Lembaga ini sudah banyak menangkap berbagai pelaku korupsi, meski sering menghadapi berbagai tantangan. Yang kedua adalah pendidikan anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi harus ditanamkan mulai dari sekolah, agar ketika mereka dewasa mereka tidak bisa dan tidak menginginkan korupsi. Yang ketiga adalah transparan dan pengawasan publik. Masyarakat harus memiliki akses informasi terhadap pemerintah. Semakin terbuka suatu sistem, semakin kecil pula terjadinya korupsi. Pengawasan publik juga menjadi kunci yang sangat penting. Yang keempat adalah penegakan hukum yang tegas. Pelaku korupsi harus dihukum secara tegas dan tanpa pandang bulu. Penegasan hukum yang tegas juga memberikan efek jera kepada pelaku korupsi dan membuat kepercayaan masyarakat menjadi meningkat. Harapan itu tentu ada, tetapi pemberantas korupsi tidak hanya akan oleh pemerintah. Semua pihak harus terlibat. Masyarakat harus berani mengawasi, media harus berani mengungkap fakta, dan pejabat negara harus benar-benar bekerja untuk rakyat. Oke, itu yang bisa saya sampaikan di channel ini. Terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa klik subscribe dan like. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye bye.